ayo majulah, kota wisata Visit Majalengka, berlibur bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak dan para mahasiswa yang kali ini akan melaksanakan sidang. Jadi untuk kali ini ada 5 orang yang akan sidang di bawah bimbingan saya dan Pak Joko, dan kemudian urutannya nanti pertama Didin dulu ya, baru Irsyad, terus kemudian Reja, dan seterusnya adalah Iqbal, dan terakhir adalah Jayadi ya. Oke. Nah, untuk waktu dipersiapkan 10-15 menit. Setelah itu tanya jawab. Jadi satu orang kira-kira jatahnya sekitar 30 menit. Dan nanti bagi yang silakan kalau bisa dipresentasikan oleh masing-masing silahkan, tapi kalau ada hambatan nanti saya akan bantu karena datanya ada di saya semua. Oke, waktu dan tempat persilakan. Didin silahkan untuk mempresentasikan, dan bagi yang lain supaya untuk mute-kan suaranya ya, silahkan Didin. Lagi dibuka, Pak. Buka dengan apa? Suara. Gimana? Udah di ini? Udah bisa? Udah, Pak. Oke. Silakan presentasi. Udah masuk, Pak. Masuk. Silakan di slideshow. Bismillahirrahmanirrahim, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada pembimbing 1 Pak Andre Hermawan, HMIMT, dan yang terhormat pada pembimbing 2 Pak Joko Yudisworo, dan yang terhormat pada penguji 1 yaitu Dr. Dedi Ladlardi, dan yang terhormat pada penguji 2 Pak Insinyur Bambang Hermani. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yang berjudul analisa perbandingan time and motion study pengerjaan mencacah sabut kelapa dengan alat bantu mesin pencacah sabut kelapa. Sabut kelapa merupakan bahan berserat dengan ketebalan 5 cm dan merupakan bagian terluar dari buah kelapa. Sabut kelapa dapat diolah menjadi berbagai macam produk. Mencacah secara tradisional. Pengupasan sabut kelapa dapat dilakukan secara tradisional dan menggunakan peralatan semi mekanik. Pengupasan kelapa dengan alat tradisional mempunyai beberapa kekurangan, yaitu kapasitas kerja yang kecil, di mana untuk mengupas satu buah kelapa memakan waktu 1-5 menit. Mesin pencacah sabut kelapa, sebuah mesin yang digunakan untuk mencacah serabut kelapa sampai menjadi serabut. Dengan menggunakan pencacah ini maka akan membantu pekerjaan mencacah serabut kelapa.
menganalisis perbandingan pengerjaan tradisional dengan mesin. Dengan membuat mesin pencetak sabut kelapa ini, kita menggunakan metode time and motion study untuk menganalisis perbandingan pengerjaan pencetak sabut kelapa secara tradisional dengan menggunakan mesin pencetak sabut kelapa. Hipotesisnya secara totalitas pengerjaan pencetak sabut kelapa lebih cepat menggunakan mesin dibandingkan dengan konvensional. Rumusan masalah, bagaimana perhitungan time and motion study pada pengerjaan konvensional mencetak sabut kelapa, dan bagaimana time and motion study pada pengerjaan mesin pencetak sabut kelapa. Batasan masalahnya yaitu dibatasi pada perhitungan time and motion study, pengerjaan mencacah sabut kelapa secara konvensional dan menggunakan mesin pencetak sabut kelapa, dan membandingkan efektivitas pengerjaan mencetak sabut kelapa secara tradisional dan menggunakan mesin. Tujuannya untuk menentukan standarisasi waktu operasional dalam kegiatan mencetak sabut kelapa dalam metode konvensional maupun mesin. Landasan teori. Mesin pencacah sabut kelapa dibutuhkan untuk menghasilkan kokofiber dan kokopit. Mesin ini berfungsi untuk mengurai serat buah kelapa dari lapisan spon atau serbuk, sehingga kedua produk yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sesuai dengan yang diinginkan dan maksimal. Time and motion study adalah suatu aktivitas untuk menentukan waktu dan dibutuhkan oleh seorang operator yang memiliki skill rata-rata dan terlatih, baik dalam melakukan sebuah kegiatan kerja dalam kondisi dan tempo yang normal. Time study adalah teknik pengukuran pekerjaan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Motion study adalah ilmu yang mempelajari tentang gerakan manusia yang dilakukan pada saat bekerja. Metode penelitian. Metode penelitiannya ini dimulai dari identifikasi masalah, tujuan penelitiannya, terus hipotesis penelitian, studi literatur, teknik pengumpulan data, ada yaitu waktu baku dan pengerjaan secara manual dan waktu baku dan mencetak secara mesin. Terus ada pengolahan dan analisa data, yaitu kecukupan data, terus analisa hasil data, terus kesimpulan dan saran. Jadwal penelitiannya, waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juli 2021. Tempat penelitiannya dilakukan di Desa Pasir, Kecamatan Palasa, Kabupaten Majalengka. Tahapan pengukuran dalam metode time and motion study itu waktu siklus. Waktu siklus itu ke waktu normal, dan waktu normal itu ada waktu siklus ditambah penyesuaian. Dan terus ke waktu baku ada waktu normal ditambah pelonggaran. Di mana waktu siklus rumusnya adalah sebagai berikut. Waktu siklus sama dengan waktu pengamatan dibagi jumlah pengamatan. Maka dalam proses pencacatan sabut kelapa secara manual, maka waktu siklusnya adalah waktu pengamatan dibagi waktu normal. Waktu pengamatannya 2331 detik dan waktu pengamatannya 20 kali. Jadi 2331 dibagi 20 sama dengan 117 detik atau 1,95 menit. Sedangkan dalam proses pencacatan sabut kelapa dengan menggunakan mesin, waktu siklusnya adalah 376 detik dibagi 20 kali pengamatan sama dengan 19 detik atau 0,32 menit. Uji keseragaman data. Ini rumus untuk mencari UCL dan LCL. Dan untuk diagramnya sebagai berikut. Dan faktor penyesuaian. Faktor penyesuaiannya menggunakan metode SUMBAT, menentukan bahwa nilai kerja yang dilakukan secara normal adalah 60
Dan yang untuk kategori pekerjanya yaitu excellent. 1, percaya diri, tampak cocok dengan pekerjaannya, telah terlatih dengan baik. 4, bekerja teliti dengan tidak banyak melakukan pengukuran dan pemeriksaan. Gerakan kerjanya secara urutan dikerjakan tanpa kesalahan, menggunakan peralatan dengan baik, bekerja cepat tanpa mengorbankan mutu, bekerja cepat tapi halus, bekerja berirama dan berkoordinasi. Ini perhitungannya, maka penyesuaian sama dengan nilai penyesuaian dibagi nilai rata-ratanya itu 60, maka nilai penyesuaiannya itu di excellent 80 dan rata-ratanya 60. Jadi 80 dibagi 60 sama dengan 1,33. Dan untuk waktu normal di mana itu sama dengan waktu siklus dikali penyesuaian. Maka waktu siklus untuk manual 1,95 menit dikali penyesuaiannya 1,33 dan sama dengan hasilnya 2,59 menit untuk manual. Dan untuk mesin waktu siklusnya 0,32 dikali 1,33, penyesuaiannya sama dengan 0,49 menit untuk proses menggunakan mesin. Dan untuk faktor kelonggarannya sebagai berikut, didapat dari tabel ini Pak. Hasilnya 26%, manual sama mesin kebetulan sama. Dan untuk waktu baku kegiatan pencetakan sabut kelapa secara manual maupun mesin dapat dihitung dengan rumus waktu baku sama dengan waktu normal dikali 100% per 100% dikurangi persen allowance, yaitu kelonggaran. Maka waktu pengerjaan manual, waktu bakunya 3,49 menit, hasil dari 2,59 dikali 100% per 100% dikurangi 26%. Dan untuk pengerjaan menggunakan mesinnya adalah 0,58 menit, yaitu hasil dari 0,43 dikali 100% per 100 dikurangi 26%. Nah, kesimpulan dari hasil penelitian dan analisa time and motion study dalam suatu kegiatan mencetak sabut kelapa konvensional dan menggunakan mesin sesuai dengan hipotesis bahwa mencetak sabut kelapa menggunakan mesin lebih cepat dibandingkan dengan pengerjaan konvensional. Hasilnya sebagai berikut. Caranya dapat digunakan rekomendasi pengukuran waktu kerja ini untuk diterapkan sebagai waktu standar dalam kegiatan mencetak sabut kelapa di metode konvensional maupun mesin. Udah Pak? Oke, sudah. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya silahkan ke Pak Dedi dulu atau Pak Bambang. Mangga Pak. Silakan Pak Dedi barangkali dimulai. Pak Bambang dulu, Pak Bambang silakan. Oh, saya mah pusing Pak. Ya. Pusing gitu. Ini saya kalau pemikiran secara logis manual sama mesin ya jelas jauh beda walau bagaimanapun ya. Ini saya lebih cenderung mesin dengan mesin gitu kan. Mesin A dengan mesin B, jadi nanti bisa terlihat. Sebenarnya kalau secara manual gimana ngupas sabuk kelapa itu? Dipukul-pukul Pak. Dipukul-pukul dengan besi Pak. Terus gimana? Dibuang itunya kulitnya tuh Pak sampai menjadi serabut Pak. Sebenarnya yang benar ya, setahu saya itu ditahan kelapanya, kemudian ada tang bisa buat ngebuka gitu loh. Nah itu lebih kepada mesinnya, gerak mesinnya. Nanti dibedakan atau mau ditandingkan dengan mesin. Sebab mesin juga banyak ini. Ya ada yang pakai tangan didorong. Punten Pak, maaf ini untuk videonya Pak, lupa.
Iya, saya paham. Nggak usah divideokan lagi. Iya Pak. Tolong. Anda kan dipukul-pukul kemudian dikupas. Itu 2 kali waktu. Itu untuk manualnya Pak. Untuk mesinnya Iya, mau langsung dimasukkan Pak. Iya, saya maksud itu. Ini Pak Bambang sudah dikupas katanya. Sudah dikupas di Ya dipukul-pukul, dikupasin waktunya 2 kali, Pak. Dipukul-pukul dulu, baru dikupasin. bukan setelah dikupas Bukan, ini. bukan. Coba dilihatin dulu videonya. Ini untuk mesin. Untuk manual. Ya yang tadi manual Pak. Iya, kamu kan dipukul-pukul. Ya yang manual. Iya, dipukul-pukul, kemudian dikupas. Yang mesin mah enggak Pak. Manual, saya nanya manual. Ada Din, video ada manual video ada? yang manual nggak ada? Ada nggak? Ada Pak. Mana? Coba dibuat. Coba di stop dulu, stop dulu. Stop dulu presentasinya, kamu balik lagi presentasi ulang. Sudah ada di sini mungkin ditempel. Ya dia nggak pakai ini Pak, dia pakai share screen-nya salah dia. Oh Nggak gitu. pakai ini. Harus keluar dulu, Din. Bisa. Keluar dulu dari itu aja. File videonya yang di komputer. Enggak usah divideokan, Pak. Saya rasa sudah paham maksud. Ya Pak, tadi yang kan penting dipukul-pukul tuh bukan Kita dalam rangka dipukul, dikupas. kemudian dikupas. Kan begitu. Bukan. Udah jadi. Lepas sendiri. Bukan, udah jadi. Udah lepas, dibuka. udah lepas. Kelapanya Udah lepas lepas. sendiri. Dipukul-pukul, lepas sendiri gitu. Bukan. Gimana? Udah lepas, biar jadi sabut. Jadi sabut, ini proses Kan itu kan penyambutannya. ada tempurung kelapa, Pak, di dalamnya. Itu udah nggak dibicarakan itu. Yang mau dikupas apanya ini? Makanya kalau dilihat di videonya coba. Coba Din dibuka, ditutup dulu. Nah, baru kamu share screen lagi. Kamu Dari share video. screen-nya harusnya ke advance, terus kemudian ada gambar kotak gitu loh. Din, Ya Pak, ini lagi dicari Pak. Ya searching iya lah, tapi dibuka lah. Searching lah. Oh iya video nah. Kan gitu. Ya di Klik videonya dulu. langsung. Ini Pak, Kelapanya mana? sabut kelapa Pak, bukan kelapa Pak. Ya, tapi harusnya kan dari kelapanya semua total. Baru keluar sabutnya gitu. Ya, Ya Pak. Yang mesin. kalau itu mah ya otomatis dengan mesinnya pasti kalah. Itu maksudnya kalau mesin dengan mesinnya ya agak logis lah kan gitu. Maksud saya itu aja. Itu sih pasti lama lah kira-kira gitu. Ya. Ya Pak. Kalau mesin A kamu dapat mesin A dengan mesin B itu dibandingkan. Itu kualitas mesin ya. Kalau ini kan manual. Manual dengan mesinnya otomatis yang paling banyak waktu adalah manual. Ya sudahlah, cukup ya. Ya Pak. Terima kasih Pak. Ya artinya harus ada data yang valid gitu. Ya di perusahaan yang benar-benar valid. Ya tapi ya terserah itu tergantung pertama ya. Hanya melihatnya dari sisi itu saja. Kalau yang lain sih bisa dibuat sedemikian rupa, rapi dan disesuaikan. Gitu. Ya, terima kasih gitu aja. Ya Pak. oke silakan Pak Dedi, mangga. Ya, coba lihat tabelnya dulu hasil ini. Hasil pengujian. Datanya. Ini Pak. Itu X itu apa X? X yang ini untuk mesin manual Pak.
Bukan Yang X itu apa? X2-nya mesin. X itu apa? Simbol, Pak. Ya apa X itu? Ini waktu pengamatan. Ini Waktu satuannya apa? Apa, Pak? Satuannya apa? Satuannya menit. Oh, Jadi, ditulis satu ya. Ini kan bisa jam, bisa apa. ya, Ya. Pak. Terus X juga. Tulis X itu apa? Pengamatan pakai apa ini? Pakai yang X pakai menit, pakai mesin. X2 Ya. pakai apa? Pakai mesin. X2 apa X2? Mesin yang X-nya manual. Oh, X2 pakai mesin, X manual. Ya. Kamu pakai apa itunya? Ngujinya waktunya Stopwatch, Pak. Oh, stopwatch. Ya. Berapa digit? Yang dari detik, Pak. Dari detik ke menit, Pak. Jadi ini 1,55 itu 1 Ya. menit 55 detik, Pak. 1 menit. Nah, sekarang kalau 2 menit itu berapa detik? 1 menit berapa detik? 120 detik, Pak. Hah? 120 detik. Ya. Sekarang ini 3851 itu berapa? Ini apa? Jumlah 38,51 itu 38 menit 51 detik. Jadi kalau didetikan itu jadi 2331 detik, Pak. ini yang 2331 apa? Detik. Ya apanya ini? Jumlahnya, Pak, dari 20 pengamatan itu Jadi dijumlahkan. tulis satu ini ya. Ya, Ini Pak. jumlah 3851 tapi di sini jadi 2331 detik. Gimana maksudnya ini? Ini jadi kan 38 menit 51 detik. Jadi kalau didetikan itu 2331 detik. Jadi maksudnya disamakan itunya tuh, Pak, satuannya tuh. Oh. Jadi pakai detik. Iya, Pak. Kalau itu berapa? 6 menit 16 detik yang ini. Kalau didetikan jadi kan 376 detik, Pak. Gitu. Ya, Pak. Ya itu di ini kan atau apa? Dijelasin ya. Ya, Pak. Nah, terus ini waktu 1,55 itu dari mana sampai mana ini? Dari pas megang sampai sudah, Pak, melepaskan. Nah, itu Jadi- melepaskan itu kriterianya gimana? Jadi sampai Tahunya, sudah kan selesai, Pak. Kalau mesin kan dimasukin. Ya, Pak. Nah, terus? Bahwa Jadi itu sudah waktu ngambil terus kerja. bukan gini kamu masukin ya. Ya, Pak. Mesin kan nggak kelihatan di dalam tuh. Dipegang, Pak, mesinnya, Pak. Tadi Ya. kan dipegang, Pak, videonya tuh. Mesin. Iya, Pak, Kan yang mesin juga pakai drum masih. itu. Tapi Mana coba maksudnya nggak videonya? dimasukkan. Mana video yang videonya pakai nggak? mesin? Ini, Pak. Soalnya kirain yang pakai drum itu. Iya, kembali lagi yang kehandap, Pak. Pak, yang kehandap ya. Iya, iya. Yang di touch screen pun. Ya, yang ngebukin itu ya. Mau bisa di touch screen dulu, nak. Harus di itu Stop dulu, slideshow stop. dulu. Ini ya, Slideshow. slideshow. Di. Let's show. Ya. Ini aku menghilang. Keluar atau eta mah. Iya. Kok masih dipegang tuh, Pak? Jadi Mana nggak nggak kelihatan? dimasukin. Nggak Nggak keluar. kelihatan. Berarti Nggak harus keluar. keluar. Harus keluar Keluar dulu. Oh, Nggak kelihatan. harus keluar dulu, tuh, Pak. Kamu pakai screen-nya salah, screen yang ada kotak. Yang di touch screen dulu. Share screen. Nanti pas di share screen itu ada advance. Advance nanti klik ada portion of screen. Ya. Portion of screen. Ya.
Nah, ada kan kotak tuh, dia kotak itu segede ini, ditarik aja selebar layar. Nah, terlalu kecil ya kotaknya, coba digedein lagi. Tarik ke atas, tarik sampai ke semua layar. Pinggir layar, pojok layar, tarik semua. Terus, jangan sepotong, jadi kelihatannya kecil. Terus Udah Pak ini naikin. Pak. Nah, coba klik yang itu. Kelihatan nggak Pak? Ya, kelihatan. Nah, ini Din, Ya Pak. kriteria udah selesainya gimana? Sampai dilepas tuh Pak. Ya gimana Ini- kriterianya kan bisa berbeda. Nah, udah sampai selesai, udah selesai Pak. Ya tiap klien kan bisa berbeda. Apa yang selesainya? Apakah dari kandungan serat terhadap itu kan harus jelas ya. Bisa jadi berbeda 1 detik, 2 detik, hampir sama kelihatannya ya. Ya Pak. Jadi harus ada kriteria selesainya apa. Ini diukurnya apa selesainya? Jadi kriterianya sampai menjadi serabut Pak. Iya, tapi kan bisa serabut itu bisa agak lebih licin, lebih banyak yang bersih ya, ada yang masih agak kurang. Nah, itu harus ada kriterianya. Kalau padi mah lebih jelas ya. Misalkan sampai semuanya bijinya hilang ya. Itu Ya, udah Pak. kelihatan. Tapi kalau ini kan bisa jadi Berarti- masih ada lebih yang kotornya masih ada dikit. Ini kan nggak jelas ya. Beda Ya, 1 Pak. detik, 2 detik itu. Ya Pak. Nah, itu gimana ininya? Kriterianya. Ya harus ada secara kuantitatif bahwa ini selesai, itu gimana? Termasuk yang pakai tangan ya. Yang pakai manual itu gimana bahwa itu sudah selesai? Apakah yang ditarik itu yang sudah ditarik sama tangan atau yang gimana? Jadi yang manual itu sampai sudah diperas tuh Pak. Jadi sampai hilang kotorannya tuh Pak. Ya kalau ini itu kan harus jelas juga itunya ya. Sampai hilang kulitnya. Iya gimana alat ukurnya apa bahwa itu sudah hilang? Pakai hanya dari dilihat saja atau berdasarkan perasaan saja? Berdasarkan penglihatannya tuh Pak. Ya gimana kan nggak boleh ya. Penglihatan itu nggak bisa. Kalau untuk ini harus nanti dikaitkan dengan misalkan tingkat kebersihan ya. Khususnya kebersihan itu apakah matriksnya masih ada atau tidak. Jadi berapa persen yang dianggap sudah itu. Karena ketika kita mungkin beda sedetik itu tidak kelihatan bedanya ya. Ya, Pak. Beda sedetik itu tidak kelihatan bedanya. Jadi yang kurang sedetik dan 1 detik itu beda apakah dia kelihatannya hampir sama aja. Bisa jadi 2 detik, maksudnya antara sudah kita lakukan yang anggap selesai itu bisa lebih 1 detik, 2 detik, 3 detik, kelihatannya hampir sama. Ya, nah gimana ini yang bisa diambil sebagai patokan bahwa proses ini sudah selesai. Jadi tidak bisa dari, menurut saya ya, tidak bisa dari lihat oh ini sudah selesai atau perasaan operator oh ini sudah gitu. Tapi harus ada ininya, ada alat ukurnya ya. Walaupun mungkin agak susah. Ya, tapi ini sudah selesai belum? Itu. Jadi artinya bisa jadi perbedaan 1 detik, 2 detik itu tidak terlalu pengaruh ya. Maksudnya tidak pengaruh itu bisa dianggap sama bahwa ini udah selesai. Tapi berikutnya lebih 1 detik dianggap selesai juga, anggap sama selesainya. Ya. Bisa dilihat ke itu lagi. Gimana, Slide Pak? lagi. Stop share-nya, coba lihat. Pindah ke
presentasi. Masuk, Pak. Belum. Jadi tutup dulu yang ini. Bukanya dari itu. Masih belum masuk tuh, Pak. Ya kan kamu share screen-nya yang ini. Share screen-nya yang apa? Portion. Explorer ya. Tutup dulu ini tutup. Ini tutup dulu. Keluar. Stop share. Drop share. Nah. Syukur baru share screen buka yang sudah buka. Share screen lagi. Ini masuk, Pak. Ya. Masuk. Coba di slideshow. Slideshow. Ya, jadi ini memang perlu ada ini ya. Alat ukurnya ya. Coba berikutnya, satu lagi aja pertanyaan. Kesimpulannya apa? Jadi sesuai dengan hipotesis tuh, Pak, sebelumnya. Ya apa kesimpulannya? Kok ini masih ada ini? Masih ada tabel di sini? Berarti maksud dari sini itu manual itu lebih lambat daripada mesin. Ya mana kan itu kesimpulan ditulis, nggak, jangan disuruh kesimpulan ada lagi ini nanti dibahas lagi, ada kesimpulan lagi nanti. Coba dibaca apa kesimpulannya? Dari hasil penelitian dan analisa time and motion study dalam suatu kegiatan mentata sabut kelapa dengan hipotesis bahwa pengerjaan mentata sabut kelapa menggunakan mesin lebih cepat dibandingkan dengan konvensional. Terus Secara dilihat dari tabel berikut, Pak. Terus apa lagi itunya? Di tujuan apa tujuan? Tujuannya itu untuk menentukan standarisasi waktu operasional dalam kegiatan mentata sabut kelapa. Nyambung tidak ini? Dalam metode konvensional maupun mesin, Pak. Nyambung nggak ini? Menurut saya sih nyambung, Pak, karena di situ ada standarisasi waktunya, Pak. Waktu buku tuh, Pak. Kan di kesimpulan kamu menit baju wah. Kalau tabel mah jangan di itu karena itu harus dihapus tabel. Iya, Pak. Jadi berapa waktu standar operasional mentata? Di kesimpulan. Jadi waktu standar kesimpulannya itu manual 3,21 menit dan mesin 0,27 menit, Pak. Ya ini jangan ditulis gini ya. Iya, Pak. Jadi juga tidak ada di kesimpulan ini bahwa di hipotesis ini ya, jadi kesimpulan bukan apa dari tujuannya kesimpulan itu ya. Ya, Pak. Ini soal hipotesis ini sebetulnya otomatis ya, tidak perlu ada itu, sudah bukan hipotesis ini ya. Kalau pengerjaan dengan mesin itu lebih cepat, itu bukan hipotesis lagi ya. Ya, sudah Pak. suatu keniscayaan ya. Ya, Pak. Gitu. Jadi ini mungkin tidak cocok di hipotesis ya. Jadi kesimpulannya dibuat di itu ya. Dibuat kalau mau tebak ditulis, jangan ada tabel lagi ya. Itu saja Pak Andri. Siap, Pak. Makasih. Oke, ditutup, Din. Ya, masukannya ada. Terima kasih, Pak. Dan apabila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.